Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita kembali melihat firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Saudara-saudara, ketiga hal ini adalah merupakan kunci daripada keberhasilan dalam hidup. Ketiga hal ini, bersukacita dalam pengharapan, sabar sekalipun dalam kesesakan, dan tekun di dalam doa adalah merupakan kunci utama dari sebuah keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan, di dalam segala sesuatu. Saudara-saudara, Paulus kemudian misalnya di dalam kitab Filipi dia mengungkapkan bagaimana dia terus bersukacita sekalipun di dalam penjara, tubuhnya di dalam penjara. Banyak orang yang memberikan penilaian yang negatif terhadap dia, omongan-omongan yang negatif terhadap dia, tetapi dia berkata, aku bersukacita dan aku terus bersukacita. Dan sukacita itulah yang membuat Paulus kemudian tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, tidak menjadi mundur dari pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi dia terus maju dan terus maju. Lalu kemudian disebutkan sabar dalam kesesakan, sabar dalam segala kesesakan yang dia alami, dia sabar. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi putus asa, dia tidak menjadi marah kepada orang lain, memandang secara positif segala perkara yang sulit yang dia hadapi. Kita ingat peristiwa Yusuf, anak Yakub, ketika dia diperlakukan secara semena-mena oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke dalam sumur, lalu kemudian dijual kepada para saudagar-saudagar, lalu para saudagar memperjualbelikan dia sebagai budak kepada Potifar. Lalu di rumah Potifar dia dijebloskan ke dalam penjara, difitnah secara luar biasa. Di dalam penjara dia dilupakan oleh orang-orang yang pernah dia bantu, sampai kemudian dia diangkat oleh Tuhan tepat pada waktunya. Sabar. Yusuf dia sabar dalam segala kesesakan yang dia alami, dan dia kemudian disebutkan bertekun di dalam doa. Saudara-saudara, ketekunan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam iman kita perlu ketekunan, di dalam usaha pun perlu ketekunan. Saudara-saudara, coba kita bayangkan hari ini kita membuka usaha warung makan pecel lele, saudara-saudara. Lalu kita melihat kemudian minggu depan kita melihat dagang bakso lebih ramai. Kita tinggalkan dagang pecel lele, kita beralih kepada bakso. Minggu depannya ada orang yang bertanya kepada kita, apakah ada pecel lele? Kita berkata tidak ada pecel lele, sekarang sudah bakso. Yang tadinya mau makan pecel lele sudah nggak jadi. Hari ini kita jualan bakso, lalu minggu depan kita lihat gado-gado yang rame. Lalu kita juga buka warung gado-gado, kita tutup warung bakso, kita buka warung gado-gado. Minggu depannya datang orang mau makan bakso, kita berkata sekarang bakso sudah tidak ada. Yang ada adalah gado-gado. Tidak akan berhasil, saudara-saudara. Ketekunan itu penting dalam segala aspek, termasuk juga dalam kehidupan kekristenan kita. Bertekun dalam iman kita, dalam doa kita. Bertekun sekalipun saat ini kita belum menuai hasil yang kita inginkan, tetapi bertekun, saudara-saudara, bertekun dalam iman pasti akan kita menuai sukacita, sabar, ketekunan. Itu adalah kunci keberhasilan dalam kehidupan dan juga dalam iman kita. Paulus kemudian menjelaskan demikian, mengungkapkan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5, bagaimana kehidupan kita di dalam dunia. Fakta, realitanya ada begitu banyak tekanan, saudara-saudara. Ada begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita yang kita alami di dalam dunia ini. Tetapi apa kata firman Tuhan? 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, di dalam tubuh kita ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang lama itu tanpa menanggalkan yang
Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, inilah pengakuan daripada Paulus. Selama kita di dalam tubuh ini, di dalam kemah ini, di dalam dunia ini, seringkali kita mengeluh. Ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak hal yang kita dapatkan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang tidak sesuai dengan ekspektasi, harapan kita, saudara-saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus menolong kita untuk menghadapi semuanya itu, sehingga kita bersuka cita, sabar dan bertekun. Dan disebutkan oleh firman Tuhan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Saudara-saudara, sukacita dalam pengharapan, kesabaran di tengah-tengah kesesakan, ketekunan dalam berdoa kepada Tuhan membuat kita tabah menghadapi segala rintangan yang ada di dalam dunia ini. Membuat kita tabah, membuat kita kuat, membuat kita sabar, membuat kita menang menghadapi semuanya. Meskipun kami sadar bahwa selama kami masih ada di dalam tubuh ini, mendiami kemah ini, mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, inilah pengakuan daripada Paulus. Selama kita ada di dalam dunia ini, ada begitu banyak tekanan. Ada begitu banyak hal yang kita alami yang tidak seperti yang kita inginkan, saudara-saudara. Tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Tidak semua yang kita rencanakan itu akan tercapai. Tetapi bagaimana caranya kita untuk tetap kuat, tabah di dalam Tuhan, sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, tekun dalam doa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.